Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajallu hasana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di hari yang mulia, di hari Asyura, yang mana barang siapa yang berpuasa di hari itu, insya Allah diharapkan padanya ampunan dari dosa 1 tahun yang telah lalu. Nah, apabila ada kelonggaran, apabila tidak ada udzur, atau apabila ingin mendapat keutamaan yang lain, maka disarankan oleh syariat kita berpuasa 1 hari setelah ini, berarti besok itu tanggal 11 Muharram, sebagaimana yang akan dilakukan Nabi di tahun berikutnya. Tapi qadarullah wa masyafa'al, Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum beliau sempat untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, masuk ke pelajaran yang ke-15, yaitu tafsir surat Al-Haqqah ayat ke-25 sampai ayat ke-37. Nah, di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ashabul yamin, yang dia menerima kitab dari tangan kanannya dan dia sudah mengira bahwasanya hari tersebut pasti akan datang, dan dia memperbolehkan manusia, dengan bangganya dia memperlihatkan catatan tersebut kepada manusia yang lainnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan ashabus shimal, orang yang menerima kitab dari tangan kirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang yang menerima atau diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, maka dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai sekiranya ya Allah, mending aku enggak dapat kitab ini. Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai. Ya laita itu artinya ya seandainya, tapi yang percuma. Semua telah selesai, nasi telah menjadi bubur. Wahai kiranya ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itu menyelesaikan urusanku. Setelah mati tidak ada lagi urusan. Ternyata urusannya masih panjang. Dia melihat, dia kira di dunia, setelah dia mendapat kesenangan di dunia dan kemaksiatannya, kemudian dia mati dan kemudian dia tenang, selesai urusannya. Tapi ternyata masih ada perjalanan yang sangat jauh sekali, yang panjang, lebih panjang daripada dunia. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak berguna, tidak memberi manfaat apa? Maliyah, hartaku enggak memberi manfaat sekarang ini. Dulu aku orang yang kaya, sekarang ternyata tidak. Sekarang hartaku dahulu tidak memberi manfaat kepadaku. Mahalaka anni sultaniyah, aku pejabat, aku punya kekuasaan, aku raja, aku presiden, tapi ternyata tidak berguna juga. Dahulu kekuasaanku tidak aku gunakan, dahulu hartaku tidak aku gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga hartanya tidak bermanfaat lagi bagi dia.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari di mana la yanfa' tidak bermanfaat mal, harta, wal banun dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbil salim, dengan hati yang selamat, selamat dari dosa syirik, selamat dari dosa kemunafikan, selamat dari dosa-dosa yang lainnya. Nah, khuduhu faghulluh tsumma al-jahima salluh tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Khuduhu faghulluh. Naam. Peganglah, belenggulah tangannya, belenggulah tangannya borgol, lehernya kasih belenggu juga. Naam. Tsumma al-jahima salluh, lempar dia ke neraka. Summa fi silsilatin zara'uha sab'una dhira'an fasluquh. Dan kemudian dengan rantai, tali ikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Bayangkan. Nah, udah dilempar di neraka, dibelenggu, dihinakan. Tidak berguna lagi harta dan jabatannya. Innahu kana la yu'minuna billahil azim. Kenapa mereka seperti itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Innahu kana, dahulu mereka itu la yu'minuna billahil azim, mereka tidak beriman kepada Allah. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan mereka tidak pelit. Mereka pelit, tidak memberikan memberikan orang miskin itu haknya. Dia pelit mengeluarkan zakat. Nah, pelit bersedekah, pelit berinfak. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Dan pada hari itu tidak ada seorang pun teman yang menemaninya, sendiri dia. Wala tu'amun illa min ghislin, tidaklah ada makanan to'am kecuali dari ghislin. Apa itu ghislin? Darah yang bercampur dengan nanah, yang baunya busuk, yang rasanya tidak enak. Apa? To'amnya orang-orang penghuni neraka, makanannya orang-orang penghuni neraka. La ya'kuluhu illal khati'in, la ya'kuluhu illal khati'un, dan tidaklah memakannya kecuali orang-orang yang berdosa, yang berbuat kesalahan, kemaksiatan, kekufuran terutama. Karena di awal tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan la yu'minuna billahil azim, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Nah, penjelasan dalam tafsir di sini tadi sudah saya terangkan beberapa tadi. Ghislin, nah, la yaquluhu illal khati'un, artinya ghislin di sini adalah orang-orang yang dimakan oleh orang-orang yang berdosa, bersikeras terhadap kekafiran. Nah, di sini digarisbawahi bahasanya yang dimaksud dosa di sini termasuk yang paling utama, yang paling besar adalah kekafirannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, di ayat nomor 33, innahu kana la yu'minuna billahil azim. Dahulu mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung. Faedah dan kesimpulan. Ketika kaum muslimin mendapatkan balasan sesuai amalan mereka, maka juga sama al-jaza' min jinsil amal. Yang memanen, yang menanam pasti juga akan memanennya. Orang-orang kafir juga akan menerima balasan mereka. Yang kedua, harta, anak-anak, kedudukan, kekuasaan yang membuat kita bangga di dunia, kepintaranmu, kecantikanmu,
terus kemudian semuanya nggak akan berguna, semua akan kita tinggalkan kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari keturunan kita yang soleh. Nah, itu yang akan kita bawa meninggal, yang pahalanya terus mengalir ketika kita tidak bisa melakukan amalan lagi. Nah, semuanya ditinggalkan, kita membawa amalan yang telah kita kerjakan dahulu di dunia, dan ternyata masih ada amalan yang terus mengalir. Oh, kok ada setoran amalan lagi, transferan amalan? Oh, ternyata dari 3 amalan tersebut, dari ilmu yang kita ajarkan kepada anak kita, kepada orang lain, kepada saudara kita. Nah, ternyata ilmu tersebut masih digunakan sampai dia meninggal. Maka ilmu tersebut selama dia menggunakan ilmu tersebut, maka pahalanya terus mengalir kepada yang memberikan ilmu tersebut. Atau itu adalah amalan jariyah kita. Ketika amalan jariyah itu amalan yang seperti apa? Amalan yang terus digunakan, itu namanya amal jariyah. Apabila tidak digunakan, maka itu bukan amal jariyah. Misal, amal yang bukan amal jariyah seperti memberi makan atau memberi buka puasa ya. Itu bukan sedekah jariyah. Itu memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya pada saat itu, pahala bagaikan dia berpuasa dan pahala sedekah memberi makan. Selesai makan, selesai event tersebut, selesai. Apabila sedekah jariyah, itu adalah sedekah yang terus digunakan. Contohnya sedekah pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren umpamanya. Kamu sedekahkan di situ pembangunan masjid, sedekah 10.000. Selama masjid tersebut digunakan, maka 10.000mu tadi terus mengalir. Itu namanya sedekah jariyah. Maka kita kalau bersedekah, kalau harta kita tidak cukup, maksudnya harta kita memang sedikit, ya kita harus memilih-milih mana yang kiranya pahalanya lebih besar. Tentu saja sedekah jariyah itu lebih utama. Walaupun sedekah yang lainnya juga sangat utama. Yang ketiga, siapa yang beri makan orang miskin dan memperhatikan urusan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan atas amalan mereka. Menunaikan hajat mereka, membantu mereka, meringankan beban mereka, itu termasuk amalan yang Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan di yaumil qiyamah. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.